Selamat hari Minggu untuk kita Jemaat HKBP Borneo. Untuk mengawali ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah keluargamu dan sahabatmu berdoa. Bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 574, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Pujima debata nani aina do puji debata nungase sado sami malum do hami pujima debata nani aina do puji debata olopon Tuhani hatinda kondengani basanai sai arah hondongan mi rotusi paluai olopon Tuhani hatinda kon madenggan basanai. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 127 ayatnya yang kedua. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 686 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Ramun doa
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami. Karena begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Hal ini juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan kebutuhan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis, dan mereka yang sedang bekerja siang malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripada-Mu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu-lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah
kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 452 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa lama waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 474, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini,
Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 11 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020. Kita dapat membacanya dalam lembar acara yang ada pada kita masing-masing. Yang kedua, ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis 21 Mei 2020 yang akan datang, kita akan melaksanakan ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing bersama dengan keluarga. Untuk tata ibadah akan kami bagikan lewat WA Group HKBP Borneo dan boleh mengikuti ibadah online yang ada di akun YouTube HKBP Borneo Banjarmasin. Yang ketiga, Barita Habot Niroha. Nah, di hari Selasa 12 Mei 2020 naung salpu nunga jumolo marujungolu amang opung final Simanjuntak ima natoras dolini keluarga amang Simanjuntak inang Boru Purba Manang Amanuel di Bandung tutup usia 10 sadat tahun. Jalan nunga di Suaton di hari Rabu 10 Mei 2020 naung salpu. Tabuan ma keluarga di Bagasan Tangyakta asa toktong dia puli jala diramoti saluhutna keluarga. Taringot tu ulaon mangapuli hupasahat hami mamuse di aka ari namangihut. Napau paton sosial gereja. Bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Serta bagi jemaat yang mau berbagi sembako, boleh memberikannya ke rumah Huria. Marilah kita saling membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak COVID-19. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Catatan, beberapa bahan pokok boleh diambil beberapa kali jikalau mengalami kesulitan. Demikian berita jemaat untuk kita pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Do
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Apa kabar Amang, Inang, remaja dan Aposo Bulung? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Pasti kejenuhan sudah menghampiri kehidupan kita, terlebih karena situasi saat ini sangat membatasi pergerakan ataupun aktivitas kita di luar rumah. Namun percayalah, itu untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita sekalian untuk sabar dan tetap di rumah dalam waktu yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Dan kedisiplinan perlu sekali kita pegang, karena ini sangat membantu cepatnya berlalunya COVID-19 ini, daripada ketika kita tidak disiplin, maka ini akan menjadi waktu yang sangat lama untuk berlalunya COVID dari muka bumi ini. Oleh karenanya saya menghimbau kepada kita agar tetap menjaga kedisiplinan, tetap di rumah saja. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada Minggu Rogate pada hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyinya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini, masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini, dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali
ketika kita berkumpul bersama teman, bersama keluarga, dan ketika waktu bernyanyi, dan tiba saatnya ketika kita disuruh bernyanyi, mungkin secara spontan, ya kita bisa bingung dengan apa yang hendak kita nyanyikan. Atau bahkan juga di dalam setiap perkumpulan kita, dalam setiap persekutuan yang kita lakukan itu, ketika kita disuruh bernyanyi, ya spontan mungkin kita secara tidak sadar menyanyikan buku Ende nomor 11 itu. Ibu to amanginang dokan, dingo amanginang dokan, buku Ende nomor 10 sada. Ahama ende honoku. Ketika kita disuruh menyanyi, ketika tiba saatnya giliran kita menyanyi, terkadang kita bingung, sehingga secara spontan kita bernyanyi ahama ende honoku, apa yang aku mau nyanyikan. Itu adalah penggalan lirik dari buku Ende nomor 11 ayat 1. Ini sering saya alami, dan saya pastikan juga mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, remaja Naposo Bulung juga pernah ketika disuruh hendak menyanyi, secara spontan kita ahama ende honoku, kita nyanyikan di dalam kebingungan kita. Nah, apakah pengertian yang kita miliki, kebingungan yang kita miliki, ini memiliki pengertian yang sama yang dimiliki oleh penulis buku Ende nomor 11 ini? Apakah ini dituliskan karena ia tidak tahu apa yang hendak ia nyanyikan? Coba mari kita lihat lirik buku Ende nomor 11 ayat 1. Coba kita lihat, amanginang, kita buka buku Ende kita, buku Ende nomor 11 ayat 1. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Dikatakan, ahama ende honoku, asa pujioku ho, ale Tuhan debataku say urupi au gugu, aidang tar pajojor au, asini roham diau, alani hupuji ho tung maribu halido. Itu adalah penggalan lirik atau lirik ayat yang pertama dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia seperti ini. Apa kidung pujianku memuliakan namamu, ya Tuhanku, ya Allahku, berilah hikmat bagiku. Seribu syair tiada cukup menjelaskan anugerahmu. Kau kupuji Tuhanku sampai akhir hidupku. Nah, setelah kita lihat, setelah kita perhatikan, apakah seperti yang di awal tadi, penulis lagu ini tidak tahu apa yang hendak ia nyanyikan? Yang pasti bukanlah seperti respon kita ketika disuruh bernyanyi, lalu kita bernyanyi ahama ende honoku, bukan berarti penulis bingung dengan apa yang hendak dia nyanyikan. Tetapi dalam lirik lagu ini, penulis ingin menggambarkan besarnya rasa syukur yang ia ucapkan atas anugerah cinta kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ia tidak tahu bagaimana lagi caranya mengungkapkan rasa terima kasih ataupun syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang dia rasakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah penulis lagu ini menuliskannya dengan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, atau yang lebih dikenal dengan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik ini biasa dibuat untuk menekankan apa yang hendak dikatakan oleh seseorang. Dan itulah yang terjadi dalam lirik buku Ende nomor 11 ayat 1 ini. Penulis lagu hendak menekankan begitu dalamnya dan luasnya pujian yang akan ia ungkapkan dalam rasa syukurnya kepada Tuhan kita. Bahkan dia menggambarkan beribu syair, beribu lirik, beribu lagu tidak cukup menggambarkan bagaimana harusnya ia berterima kasih atas kebaikan, atas cinta, atas anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan itu boleh kita lihat di penggalan lirik berikutnya, di bait atau di baris yang ketiga di ayat 1 itu, aidang tar pajojor au, ya, ahama ende honoku asa pujioku ho, aidang tar pajojor au asini roham diau. Jadi ini bukan berarti dia bingung mau menyanyikan lagu apa, tetapi tidak terungkapkan dengan kata, tidak terungkapkan bahkan dengan beribu lagu, rasa ucapan syukur, rasa ucapan terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sama seperti itulah yang terjadi dalam khotbah kita pada saat ini. Dalam renungan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, begitu besar ungkapan syukur yang dimiliki oleh Raja Daud
yang ingin ia sampaikan kepada Allah atas kebaikan, atas anugerah, atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan dirinya, dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Dia memakai pertanyaan retorik, sama seperti penulis lagu buku Ende nomor 11 itu. Kita boleh melihat di ayat yang ke-16 dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Inilah yang dia ucapkan, inilah yang dia sampaikan. Apa yang membuat Raja Daud menyampaikan hal ini di dalam firman Tuhan saat ini? Apa yang melatar belakangi itu? Kalau kita boleh mengingat 2 minggu yang lalu, khotbah minggu Jubilate ya, nas firman Tuhan yang menjadi khotbah juga 2 minggu yang lalu, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16. Jadi 1 pasal sebelum khotbah kita pada saat ini. Kita boleh tahu bahwa orang Israel pada saat itu penuh dengan sorak-sorai sukacita kegirangan. Karena apa? Mereka berhasil membawa tabut perjanjian Tuhan dari Filistin kembali ke Israel ya. Begitu besar rasa syukur mereka, rasa sukacita mereka, karena tidak gampang, tidak mudah membawa tabut perjanjian Tuhan itu dari Filistin. Mereka harus berperang ya. Dan mereka memahami itu semua bukti perlindungan atau Tuhan turut serta sehingga mereka berhasil. Sehingga ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke Israel, mereka sangat bersukacita, bersorak kegirangan. Karena dalam pemahaman mereka kehadiran Allah itu ditunjukkan lewat adanya tabut perjanjian Tuhan tersebut. Nah, mereka tidak habis-habisnya bersukacita, mereka melakukan ibadah, mereka melakukan perayaan yang begitu luar biasa. Hingga tiba pada waktunya malam hari, ketika mereka selesai berpesta bersukacita karena keberhasilan membawa pulang kembali tabut perjanjian Tuhan tersebut, mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing ya. Raja Daud kembali ke rumahnya, ke istananya, rakyatnya pulang ke rumahnya. Hanya yang menjaga tabut perjanjian Allah itu, tabut perjanjian Tuhan itu adalah para imam. Karena mereka akan melakukan ritus keagamaan yang telah diaturkan pada saat itu, yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan di kemah suci tempat tabut perjanjian Tuhan itu berada. Namun setibanya Daud di rumah, di istananya, dia merasa ada yang kurang. Dia merasa ada yang tidak pas. Dia memikirkan, dia membayangkan, waduh, masakan aku yang sekecil ini dari Tuhanku berada di istana yang begitu megah, berada di tempat yang bahannya terdiri dari bahan kayu ares yang begitu indah. Sedangkan Tuhanku yang begitu luar biasa, yang begitu besar, tinggal di kemah suci. Kalau kita baca di ayat di pasal 17 ini, di ayat yang pertama sebelum perikop khotbah kita pada saat ini, kita boleh melihat di ayat 1 dikatakan, 1 Tawarikh 17 ayat 1 dikatakan, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Dia merasa, aduh, kenapa ini? Ada yang kurang, ada yang tidak pas yang dia rasakan. Mengapa aku yang lebih kecil dari Tuhanku tinggal di rumah istana kayu aras ini, sedangkan Tuhanku itu di tenda-tenda? Lalu dia pun mempunyai rencana hendak membangun bait suci Tuhan, ingin membangun rumah Tuhan. Lalu dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi rencananya kepada Nabi Nathan. Dan kita boleh melihat di 1 Tawarikh pasal 17 ayat kedua, ya, Nathan dengan apa yang disampaikan oleh Daud yang menjadi rencananya, menyetujui apa yang disampaikan oleh Daud. Kita boleh melihatnya di ayat 2, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, ada sukacita yang begitu luar biasa. Tapi sebelum malam itu berakhir, ketika Allah juga tahu apa yang menjadi maksud, keinginan dan rencana Daud, malam itu juga berfirmanlah Allah kepada Nabi Nathan dan menyuruhnya pergi untuk mengatakan apa yang dia sampaikan kepada Daud, bahwa
bukan dia yang akan membangun bait suci Tuhan, tetapi kepada keturunan Daud, kepada anak Daud, yang nantinya kita tahu bahwa Salomo lah yang berhasil membangun bait suci Tuhan. Dan bukan hanya berkat itu yang disampaikan, bukan hanya maksud rencana Daud yang dia terima meskipun dilakukan oleh keturunannya, tetapi juga sampai kepada pemberkatan atau berkat yang tetap diteguhkan kepada garis keturunan Daud. Nah, melihat hal inilah, mendengar apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Nathan, lalu Daud pun kembali ke kemah suci atau ke tenda di mana tabut perjanjian Tuhan berada. Lalu dia berdoa, menaikkan ungkapan syukur ini kepada Tuhan. Siapakah aku ini ya Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Inilah menunjukkan betapa bersyukurnya, betapa berterima kasihnya Daud. Dia mengenal, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini yang tidak layak. Aku ini yang bukan siapa-siapa, aku ini yang bukan apa-apa, tapi engkau memberkati aku, bahkan memberkati sampai kepada keturunanku. Dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa aku ini Tuhan sehingga engkau mau memberkati aku? Siapa aku ini Tuhan sehingga keluargaku juga tetap engkau berkati? Siapakah aku ini Tuhan sehingga kerajaanmu kokoh melalui keturunanku? Dia menyadari kelemahan, kekurangan, kekecilan dirinya di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa memberkati dia di dalam kehidupannya. Dan kita boleh melihat di dalam doa itu dia menyampaikan hal tersebut, pertanyaan retorik atau menunjukkan kekecilan atau jati dirinya yang penuh dengan kerendahan hati. Sebenarnya ia tidak layak, namun dilayakkan Tuhan, ya. Ini yang begitu luar biasa sehingga Daud penuh dengan ungkapan syukur masuk ke kemah suci, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari poin yang pertama ini apa yang boleh kita ambil? Yang pertama sekali yang mau kita pelajari adalah marilah untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Lihat Daud yang sebagai seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, tetap dia di dalam kerendahan hatinya mengenal siapa dirinya. Siapa dia, begitu kecilnya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak siapa-siapa, tanpa Tuhan dia bukan apa-apa. Nah, lalu ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari tetap rendah hati. Bagaimanapun kehidupan kita pada saat ini, bagaimanapun berkat yang kita miliki saat ini, jadilah pribadi rendah hati. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Jangan pernah katakan, wajar aku lebih kaya dari kalian karena aku jauh lebih rajin. Jangan katakan wajar aku mendapatkan promosi kerja karena aku jauh lebih pintar atau banyak yang lainnya. Benar memang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha upaya yang kita lakukan ini akan membantu kita untuk mendapatkan kebaikan yang lebih lagi. Tapi harus meyakini bahwa semuanya itu juga merupakan bahagian berkat dari Tuhan. Tidak cukup hanya bekerja, tetapi bekerja dan berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang tetap, meskipun begitu banyak berkat yang kita alami, yakinilah bahwa tanpa Tuhan itu tidak akan kita dapatkan. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Lihatlah Daud, walaupun dia seorang raja, dia menunjukkan bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Lalu yang kedua, setelah ia menyadari betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan, setelah ia menyadari siapa dia di hadapan Tuhan, ia pun menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Itu boleh kita lihat di ayat yang ke-20 dalam khotbah kita pada saat ini. 1 Tawarikh 17 ayat 20. Dikatakan, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Ini adalah pengakuan akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ini juga yang mau diingatkan kepada kita. Selain menjadi pribadi yang rendah hati, yang kedua yang mau diingatkan kepada kita, apakah kita mampu menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini? Mampukah kita bersaksi bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan kita dalam kehidupan ini? Atau mungkin kita berpikir, ya wajar aja Raja Daud seperti itu. Ya dia bisa memuliakan Tuhan karena dia raja terhormat, kaya, diberkati.
Nah, bagaimana dengan hidupku yang sulit ini, yang sakit ini? Karena sangat sulit untuk mengakui kebesaran Tuhan jikalau di dalam pergumulan, jikalau di dalam kesulitan. Itu mungkin boleh kita lihat secara nyata. Dalam pergumulan, dalam kesesakan, banyak kita yang tidak berserah kepada Tuhan, tetapi mencari kekuatan-kekuatan yang lainnya. Ya mungkin kita akan berkata, ya wajar aja Daud seperti itu karena hidupnya diberkati, hidupnya ya begitu luar biasa. Tapi ini perlu kita ingat, sebelum menjadi seorang raja, Daud juga memiliki pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Sebagai seorang gembala, dia sering sekali mempertaruhkan nyawanya dari serangan serigala dan binatang buas yang ingin memangsa dombanya, yang harus ia halau sebagai gembala, dan ini sangat membahayakan nyawanya. Lalu yang kedua, kita boleh melihat ketika dicalonkan sebagai raja, orang tuanya tidak menyertakan Daud, namun Tuhan menunjukkan yang terbaik. Lalu yang ketiga, Daud juga pernah menjadi ODP. ODP tahu ya, kalau sekarang ini kan keren istilah ODP ini dalam masa Covid ini, orang dalam pengawasan. Daud pernah juga ODP, tapi bukan karena corona, bukan karena Covid, tapi dia menjadi ODP karena kecemburuan Raja Saul. Bahkan bukan hanya sebagai ODP, dia sebagai DPO, daftar pencarian orang, ya. Meskipun dia melakukan yang terbaik bagi Israel, tapi kecemburuan menghinggapi diri Saul sehingga dia menghadapi tantangan dan dia diburu, dikejar oleh Raja Saul dan ingin membunuh Raja Daud, membunuh Daud pada saat itu. Nah, dia lepas dari kesulitan itu, dia bergumul, dia serius mendapatkan persoalan yang begitu serius. Namun, lagi-lagi dia menyaksikan kebesaran Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia dari mara bahaya yang menghampiri kehidupannya. Oleh karena itu, ini juga yang mau kita katakan, dalam keadaan sulit sekalipun, di dalam keadaan pergumulan yang begitu berat, mari saksikan kebesaran Tuhan. Jangan pernah berkata, gimana mau menyaksikan kebesaran Tuhan, makan saja udah cukup, makan saja udah sulit gitu. Tapi marilah, karena dengan menyaksikan kebesaran Tuhan dan percaya kepada Tuhan, situasi sulit yang kita hadapi itu bisa diubahkan oleh Tuhan, ya. Itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Usaha, doa, penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, maka kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, maka Tuhan akan mampukan. Bukankah demikian yang dikatakan Tuhan dalam Matius 11 ayat 28? Marilah semua yang letih lesu datang kepadaku, aku akan menolong, aku akan melepaskan, aku akan melegakan mereka. Nah, ini jugalah yang harus kita pahami. Mari menyaksikan kebesaran Tuhan bahkan dalam situasi sulit tersebut. Lalu yang ketiga, meskipun Tuhan telah menjanjikan mengokohkan Daud dan keturunannya dalam berkat perlindungan Tuhan, Daud tetap meminta di dalam kerendahan hati supaya Tuhan meneguhkan janjinya. Kita boleh melihat di ayat yang ke-23. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Dia bukan ini bukan berarti bahwa Daud tidak percaya akan janji yang telah disampaikan oleh Tuhan, tapi dia mau kembali meminta di dalam kerendahan hati. Meskipun Tuhan telah menjanjikannya, dia dengan penuh kerendahan hati meminta lagi kepada Tuhan. Demikian juga Amang Inang, dalam perjalanan hidup kita, kita diberkati oleh Tuhan, ya, setiap senantiasa pun kita harus tetap merendah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan perlindungan bagi Dia. Inilah doa ungkapan syukur yang begitu tulus, yang begitu murni dari Daud. Berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya dan di dalam keturunannya. Bahkan kita tahu Amang Inang, kita juga turut merasakan, ya, berkat perjanjian Allah yang disampaikan kepada Daud, kita turut, ya, merasakan buah dari janji itu ketika Tuhan Yesus ada untuk kita semua. Kita diselamatkan, bahkan kita menjadi warga kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Nah, ketiga poin inilah yang mau kita pegang teguh dalam khotbah kita pada saat ini, yang menjadi pelajaran kita. Jadilah pribadi yang rendah hati, ya. Jadilah pribadi yang rendah hati dalam situasi apapun. Ketika engkau memiliki berkat yang begitu luar biasa, jadilah rendah hati dan tetaplah mengucap syukur sebagai bentuk menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa tanpa Tuhan
kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Lalu yang ketiga, meskipun Tuhan telah memberkati kita, memampukan kita menjalani kehidupan ini dan menjanjikan akan setia menemani kita, tetaplah berserah kepadanya, tetaplah meminta kepadanya di dalam kerendahan hati, sebagai bentuk ungkapan syukur kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amanginang saudara-saudari yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Rogate, dan khotbah kita yang berarti doa. Minggu Rogate itu berarti doa, dan khotbah kita pada saat ini adalah doa ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan demikian kita di firman Tuhan saat ini mau mengajak kita, marilah menjadi pribadi yang tetap berdoa di dalam Tuhan. Doa mengucap syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bahkan doa mengucap syukur akan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Doa itu juga bahagian dari kerendahan hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan, meyakini tanpa terhubung dengan Tuhan maka kita tidak mampu menjalani kehidupan kita. Semoga Amang Inang, remaja Napo Sobulung diberkati Tuhan dalam setiap perjalanan hidup, terlebih dalam situasi sulit ini. Mari tetap disiplin untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga COVID ini segera berlalu dari muka bumi ini. Diberkati kita sekalian, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi renungan pada kami saat ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, serta terus menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan tidak pernah putus-putusnya untuk meminta dan berserah kepadamu ya Tuhan. Sama seperti Daud yang telah Engkau berkati, sampai kepada keturunannya, dia tetap berserah, memuji memuliakan namamu dan menjadi pribadi yang rendah hati. Demikian jugalah kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati. Kami boleh mengagungkan kebesaran Tuhan di dalam kerendahan hati kami, bahwa kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan, dan selalu berserah kepadamu, terlebih dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Berkatilah kami seluruhnya Tuhan dalam perjalanan hidup kami, baik anak-anak-Mu yang dalam pertumbuhan sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Kepadamu kami serahkan Tuhan di berbagai apa yang boleh dialami dan dirasakan dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan. Kepadamu kami serahkan, biar tangan Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Dimanapun jemaat-Mu berada, tangan perlindungan Tuhanlah yang selalu melindungi. Ampunkan kami dari dosa dan pelanggaran, kami layak menerima berkat dan layak menjadi saluran berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 814 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Semoga kita semua tetap diberkati oleh Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan melimpahi kehidupan kita sekalian. Horas. Ihutanku ale Yesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia, duku paconok tulang bumi. Dohot akan bunga-bungai dan naboy pegang guau tahe
Jannah to hold.